Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik kopinya. Pagi ini dari kopi Javalu. Natural anaerob rasanya. Wah, sedap banget. Kopi pertama pagi ini untuk seri ngopi. Nggak tahu ada berapa hari ini. Kita bahas soal mendelegasikan sesuatu. Soal delegasi. Mendelegasi atau delegasi itu suatu hal yang sangat sulit dilakukan deh. Sangat sulit dilakukan. Saya sendiri belajarnya itu tahunan. Nah, kenapa demikian? Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan if you want to get it done ya. Jadi if you want to get it done, do it yourself. Atau dengan kata lain, kalau kita if you want to get something done, do it yourself. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu dikerjakan dengan baik sesuai dengan kriteria kita, maksudnya dengan standar kita, cara kita, maka kita harus ngerjainnya sendiri. We have to do it ourselves. Nah, itu dia ya, itu. Nah, jadi gimana dong? Masalahnya gini ya. Kalau kita menyuruh orang lain ya, misalnya, kok caranya begitu, kok ininya begitu, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ya udahlah, saya kerjain sendiri. Jadi seringkali gitu. Saya kerjain sendiri aja gitu ya. Karena kalau saya kasihin ke orang lain, dia ngerjainnya nggak beres gitu. Dikerjain jadi yang harusnya kalau standar kita segini, dia segini gitu ya. Memang demikian. Dulu juga begitu dan sampai sekarang juga begitu. Kalau saya ingin mengerjakan sesuatu, saya kerjakan sendiri, hasilnya katakanlah 95%, 100% atau 95% ya di atas sana gitu. Kalau saya minta orang lain mengerjakan, hasilnya tuh kalau menurut standar saya tadi ya cuma 70-75%. Masalahnya gini. Anda mau terima nggak kalau dikerjain orang lain 70-75%? Kalau enggak, biasanya ya udah saya kerjain sendiri lagi sampai 95% tadi. Tapi Anda tidak bisa mendelegasikan itu. Nah, kalau gitu Anda mau terima berapa kalau Anda delegasikan? Jangan 70 lah, jangan 75%, Pak. Ya berapa gitu? 80, 85%? Mikir boleh. Oke lah, kalau 85% saya masih terima, Pak. Kan masih A. Kalau 90% saya terima lah, Pak. Kalau 85% saya terima lah. 85 sampai 90 saya terima. 80, saya terima tapi dengan kesel, Pak. 75 enggak saya terima, Pak. Nah, oke, berarti sebetulnya masih bisa didelegasikan itu. Tapi Anda harus menerima. Dia harus menerima bahwa hasil kerjaannya tidak sebagus yang Anda harapkan. Tidak sebagus, mungkin waktunya juga lebih lambat atau apapun ya, tidak sesuai dengan Anda harapkan, turun tadi. Itu yang pertama. Yang kedua gini, kadang kita menjelaskan yang dikerjakan tadi, kita menjelaskan ke orang, gini caranya gitu ya. Menjelaskannya itu dengan kita melakukannya sendiri, waktunya sama. Jadi malas kita jelasin ke orang, udah saya kerjain aja. Daripada saya jelaskan ke orang lain, waktunya, effortnya, ya tenaganya, usahanya, kesusahannya sama dengan kalau kita ngerjain sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau untuk pekerjaan yang sifatnya satu kali, one time, memang susah ya di outsource atau didelegasikan. Kalau kerjaan yang berulang kali, nah itu pantas untuk didelegasikan. Tentu saja yang pertama kali tadi ya ngenes kita ya, kesel karena tadi udah kualitasnya lebih rendah, jelasinnya juga sama daripada dengan kita ngerjain sendiri, waktunya, effortnya apa segala macam. Tapi dengan cara demikian ya, kalau Anda mendelegasikan, maka selanjutnya hal tersebut bisa dilakukan oleh orang yang Anda delegasikan. Sehingga Anda bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Yang umumnya jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih apapun ya pokoknya. Jadi Anda bisa lebih mengerjakan yang lain. Scalable juga gitu. Nah, jadi belajarlah untuk mendelegasikan tadi ya. Dengan catatan tadi harus nerima, jadi jangan perfeksionis ya. Harus ini harus itu. Yang kedua, harus menyediakan waktu, effort segala macam untuk menjelaskan. Itu sama dengan ini. Dulu juga orang yang membuat programming ya, kalau membuat coding itu
buat dokumentasinya atau membuat requirement itu sama beratnya dengan buat codingannya. Makanya orang kadang-kadang nggak mau. Udah saya coding aja Pak gitu. Enggak, kamu buatkan ini untuk orang lain supaya orang lain ngerjainnya. Oh, udah nggak gitu. Kebayang nggak kalau seorang arsitek itu dia yang desain rumahnya, kemudian dia yang nggak ini jadi tukangnya juga ya. Jadi developer juga, jadi tukangnya juga, yang nemboknya juga segala macam. Bisa sesuai dengan harapannya dia, tetapi dia nggak bisa desain lagi ya. Kalau arsitek kan kerjanya desain, nanti ngerjain developer, diawasi oleh mandor gitu. Tentu saja itu kadang nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan desainnya si arsitek. Maksud saya bukan begitu. Gambarnya kan lama sekali, mikirnya lama sekali ya, di proses itunya lebih lama. Buat software juga begitu, mendokumentasikan, buat requirementnya, buat test case-nya segala macam itu jauh lebih repot. Kalau udah tahu itu semua codingannya ya mungkin sehari, dokumentasinya segala macam 5 hari. Worth it gak worth it? Worth it gak? Iya worth it. Nah gitu lagi ya. Balik lagi ke delegasi, mendelegasi itu ya. Kemudian kalau sudah didelegasi ya tadi ya, maka tadi yang karena yang pertama tadi yaitu turun ya, jangan terlalu cerewet ya, rewel ya. Ketika kita delegasikan juga ya jangan digondeli atau jangan dipegangin. Kalau orang Jawa bilang digondeli apa ya? Jangan dipegangin atau di ini ya. Wah harusnya gini ya, dicerewetin terus ya. Jangan di micromanage ya. Kalau orang diberikan delegasi, maka you give them arms and legs ya. Jadi berilah dia segala resources, berikan kepada orang yang bersangkutan, berikan toolsnya, berikan resourcesnya, sumber dayanya segala macam sehingga yang bersangkutan pun bisa mengerjakannya. Jangan diberikan delegasikan tapi tangan dan kakinya mau Anda lagi gitu ya, nggak bisa. Gitu ya. Iya, yang kayak gini tuh teori yang easier said than done gitu ya, gampang diomongin, susah dikerjakan. Teorinya gampang, cuma gitu aja gitu ya. Kalau menurut saya juga tuh ya. Wah, belajarnya tuh susah. Sama seperti belajar sabar. Belajarnya susah, ujiannya tiap hari gitu ya. Ini juga demikian ya. Nah, jadi gitulah ya. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang saya delegasikan ke orang lain yang hasilnya lebih jelek, yang dimarahin siapa? Saya. Satu lagi. Anda harus mau menanggung risikonya dan Anda yang harus bertanggung jawab, bukan orang yang didelegasikan Anda gitu. Jadi kalau ada misalnya, enggak itu habis dikerjain sama situ, nggak boleh gitu. Ya Anda yang mendelegasikan, maka Anda yang bertanggung jawab. Ya you delegate to them. Misalnya saya mendelegasikan ke seseorang, hasilnya kurang bagus ya, klien saya marah ke saya, kemana gini? Ya udah, saya terima. Saya nggak bilang enggak tuh karena saya iniin ke anak buah saya. Oh nggak bisa. Saya harus terima. Ya. Nah jadi gitu ya. Jadi delegasi begitu. Semoga Anda bisa belajar mendelegasikan. Nah, kalau ngopi jangan didelegasikan ya. Ngopi mah dinikmati sendiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.